saya Muhammad Fikri Hasan Fadilah Nur dengan NIM 2311249 izin menjelaskan tentang makalah sistem pemilihan umum dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada partai politik sebagai sarana demokrasi. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok warga negara dengan sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu dan memperebutkan kekuasaan melalui pemilu. Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi sarana utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat, menghubungkan rakyat dengan pemerintah, serta representasi politik. Adapun fungsi partai politik yang pertama yaitu ada rekrutmen politik. Partai politik menyeleksi dan mencalonkan wakil atau pemimpin untuk pemilu. Yang kedua yaitu ada pendidikan politik. Partai politik memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban politik seperti pentingnya ikut memilih. Yang ketiga yaitu ada agregasi kepentingan, mengumpulkan kepentingan masyarakat lalu menyusunnya menjadi program politik. Yang keempat yaitu ada mobilisasi politik. Partai politik mengajak masyarakat turut aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye dan pemilu. Yang kelima yaitu ada kontrol pemerintah, mengawasi kinerja pemerintah terutama oleh partai oposisi. Di Indonesia sendiri, partai politik seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra berperan dalam pemilu untuk mengusung calon legislatif dan eksekutif. Mereka juga aktif dalam kegiatan kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tapi beberapa tantangan seperti maraknya politik uang dan rendahnya literasi politik. Partai politik yang sehat memperkuat demokrasi dengan memastikan pluralisme, kompetisi yang adil, dan representasi yang inklusif. Namun jika partai politik diisi oleh para elit atau koruptor, maka demokrasi akan terancam. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem distrik dan sistem proporsional, baik sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Yang pertama ada sistem distrik atau biasa kita kenal dengan istilah winner takes all. Sistem distrik adalah di mana setiap daerah pemilihan atau distrik akan mendapatkan satu kursi di dalam parlemen. Kemudian kandidat yang memperoleh suara terbanyak maka dialah yang memenangkan pemilihan secara seutuhnya. Gak peduli berapa persen suara yang dia peroleh, yang terpenting dia menjadi nomor satu di antara kandidat-kandidat yang lain. Contohnya, kandidat A memperoleh suara sebanyak 40%, kemudian kandidat B memperoleh suara sebanyak 35%, dan kandidat C memperoleh suara sebanyak 25%, maka yang memenangkan pemilu atau pemilihan umum adalah kandidat A. Karena sederhananya sistem distrik adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak sama dengan pemenang. Selanjutnya ada sistem proporsional. Sistem proporsional adalah cara membagi kursi di dalam parlemen atau DPR berdasarkan proporsi suara yang didapat oleh partai politik di dalam pemilihan umum. Jadi, kalau misalkan partai A mendapatkan suara sebanyak 20%, maka idealnya partai A akan mendapatkan kurang lebih sebanyak 20% kursi. Berbeda halnya dengan sistem distrik yang hanya mendapatkan satu kursi yang diperoleh oleh suara atau pemenang terbanyak. Kemudian sistem proporsional sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sistem proporsional terbuka dan yang kedua sistem proporsional tertutup. Adapun sistem proporsional terbuka adalah di mana pemilih dapat memilih kandidat individu dari daftar partai. Jadi, kursi yang didapatkan partai akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Yang kedua yaitu sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik yang akan dipilihnya. Nanti partai politik yang akan menentukan kandidat siapa yang akan ditaruh ke dalam parlemen atau DPR untuk
menduduki kursi tersebut. Dan materi yang terakhir itu ada sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem proporsional. Dilanjut lagi pada masa Orde Baru tahun 1971 sampai 1998 menggunakan sistem proporsional tertutup dengan dominasi Golkar. Dan yang terakhir ada era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, peralihan menuju sistem proporsional terbuka. Dan sistem proporsional terbuka ini dimulai pada tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem pemilu legislatif di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih itu bebas memilih langsung partainya atau juga calon legislatifnya. Dan juga sistem pemilu presiden di Indonesia ini menggunakan sistem mayoritas sederhana, di mana calon presiden dan calon wakil presiden itu harus memiliki lebih dari 50% suara nasional. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem proporsional terbuka ini. Beberapa kelebihannya yaitu memberikan kebebasan memilih, mencerminkan keberagaman masyarakat, dan mendorong kompetisi antar caleg. Nah, kekurangannya yaitu kampanye menjadi mahal, rawannya politik uang, dan juga dapil yang luas untuk menyulitkan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen. Pada pemilu 2024 kemarin, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, tetapi ada wacana bahwa Indonesia akan kembali ke sistem proporsional terbuka. Nah, kesimpulannya yaitu partai politik adalah sarana utama dalam sistem demokrasi yang berperan dalam merekrut pemimpin, mendidik masyarakat berpolitik, dan mengawasi kinerja pemerintah. Sistem pemilu itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik itu unggul dalam pendekatan antara wakil rakyat dengan pemilih, tetapi kurang representatif. Sedangkan sistem proporsional itu lebih mencerminkan keberagaman suara rakyat, tapi juga rentan terhadap fragmentasi partai. Pemilu di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih calon legislatifnya.